Saya datang, kenyataannya udah berbujur kaku di sini. Hukum itu harus adil dan transparan lah intinya, jangan ada yang diliku-liku, lagi diproses tanya, lagi diproses jawabnya gitu terus ya. Mau tahu dari mana gitu maksudnya. Seolah-olah kan hati terpukul. Misa Tribun Jateng, saat ini saya bersama dengan ayah kandung dari Angga, seorang siswa yang menjadi korban penganiayaan oleh temannya sendiri di SMP Negeri 1 Geyer. Selamat sore, Selamat sore Pak. dengan Pak siapa? Bapak Sawindra. Sawindra. Iya. Pak Sawindra, sebelum ada kejadian ini, informasi apa yang diterima oleh Pak Sawindra? Yang diterima sama hari Sabtu itu posisinya saya masih bekerja ya. Sabtu bekerja, siang pas istirahat ada kabar. Dra, kamu pulang. Ada kabar. Anak kamu pingsan. Posisinya gitu. Pingsan di rumah sakit. Udah spontan saya beli tiket pulang ke sini. Tahu-tahu anak saya sampai rumah udah bujur kaku. Itu juga di jalan saya ada kabar dari sosmed lah buka gitu. Turut berduka cita ya. Belum, saya nggak tahu posisinya itu berduka cita. Oh, seolah-olah saya pura-pura nggak tahu, takutnya kalau tahu nanti istri saya nanti repot di jalan pingsan atau gimana kan, soalnya naik bis. Pura-pura nggak tahu, sabar sampai rumah tahu-tahu berbujur di sini almarhum Angga. Siapa nggak sedih ibaratnya, anak datang ngomongnya pingsan. Kalau dari sosmed takutnya ada yang benar ada yang enggak, makanya itu posisinya saya datang, kenyataannya udah berbujur kaku di sini. Shock langsung posisinya gitu. Datang dari Cianjur ke sini itu saya sampai rumah sini jam 4 subuh. Kalau dari Cianjur berangkat ya sampai sini jam 4 subuh gitu maksudnya. Ketika sampai di sini apa yang Bapak lakukan? Maksud saya kepada pihak yang terkait, entah puskesmas atau sekolah. Anak saya itu kenapa gitu? Ada posisinya ini saya pasti itu belum bisa berbicara apa-apa dulu. Nggak tanya-tanya, pokoknya udah kenyataannya anak kayak gini, saya seperti ini, saya shock. Baru udah ada tenang, baru bertanya, dibully gitu, anak dibully sampai kenyataannya sampai kayak gini. Dia niayal dibully gitu maksudnya. Siapa yang melakukan, udah diurus belum? Udah katanya. Yaudah, saya pastinya penting diurus. Kalau bisa pokoknya seadil-adilnya. Kita mau menyesalin juga tetap susah. Kalau di mana orang tua anaknya balik-balik kenyataan kayak gini, nggak ada. Tapi kita balikin lagi nggak mungkin bisa. Makanya tuh hukum itu harus adil dan transparan lah intinya. Jangan ada yang diliku-liku. Ketika melihat jenazah Angga, waktu Bapak sampai ke rumah ini, apa fisik yang sekilas Bapak lihat dari Angga? Apakah ada semacam bagian-bagian yang menghitam atau apa kondisi fisiknya? Kondisi fisik itu saya nggak tahu, soalnya udah dibungkus kain kapan. Soalnya dari rumah sakit itu udah dibungkus kain kapan, udah dimandiin. Kalau tahu mah paling mukanya doang, maksudnya nggak terlalu jelas, soalnya muka ini udah dibungkus kain kapan posisinya. Jelas mah mau apanya nggak tahu. Cuma yang tahu ya tadi hasil visum tadi ada di Polres. Apa yang disampaikan dari hasil visum itu kepada Bapak? Kalau posisi saya itu nggak tahu itu posisinya. Itu yang tahu yang mendampingi saya, kan datang udah tahu bujur kaku intinya. Kalau yang mendampingi itu ada lagi, itu dokter bilang yang mendampingi posisinya anak ini memar, tulang yang paling fatal itu belakang patah. Jadi efeknya nggak tahu gimana, patah fatal, jadi mengakibatkan kematian.
Gitu posisinya. Kalau lebih jelasnya lagi tanya ke Polres, ngomongnya gitu kata pihak dokter. Ya, ya. Pihak sekolah tadi sempat Bapak bercerita belum ada yang menyampaikan apa sih sebenarnya yang terjadi waktu itu, karena tadi Bapak menyampaikan kalau Angga terjatuh dari tangga. Lah itu seperti apa? Posisinya secara langsung dia ke sini bercerita atau gimana belum, tapi Tasya dia tetap ke sini guru itu gitu maksud waktu Tasya. Tapi waktu Tasya nggak mungkin panjang lebar yang lain-lain gitu. Kalau sekarang beda lagi. Ya. Artinya sampai sekarang pihak sekolah belum mengatakan kepada Bapak bahwa Angga dianiaya. Kalau selama ini ya secara Langsung. kepala sekolah gitu menghadap ke keluarga ini belum. Tapi kita juga masih didampingi nanti sama yang kepala desa sini nanti didampingi gitu posisinya. Ada apa-apa tinggal saya nunggu kabar dari yang pendamping tadi Desa itu. ya, kepala desa lurah. Bapak atau perwakilan dari keluarga sudah sempat mendatangi sekolah untuk menanyakan kejelasan apa sih yang sebenarnya terjadi gitu? Kalau soal itu dari pihak keluarga ke sekolah belum, kalau nggak salah belum ya Le? Belum. Soalnya ngomongnya baru proses, pokoknya kalau proses lagi proses hukum, udah berarti proses yang penting adil gitu aja proses hukum. Ya. Terakhir yang terbaru maksud saya yang disampaikan pihak polisi, apakah polisi menyampaikan ada tersangka, ada pelaku, itu apakah sudah disampaikan itu? Selama ini saya belum ada kabar yang pasti, saya tetap nunggu kabar. Kalau ada kabar nanti ada kabar lagi. Belum saat ini saya belum, pelakunya ini ditangkap atau di penjara atau gimana, saya kurang tahu posisinya. Soalnya anak juga di bawah umur, saya juga posisinya kurang tahu. Yang tahu pokoknya nanti ada apa kabar dikabarin. Gitu. Tapi Bapak sempat mendengarkah ada 2 siswa yang setidaknya memukul Angga dengan inisial AL dan AD itu? Kalau mengenal mah nggak tahu, soalnya saya hidup di perantauan. Maksud jadi saya mendengar ada ya yang iya, memukul itu. ada yang mukul ada. 2 siswa ini ya. 2 siswa sama yang 2 siswa atau berapa? Ya intinya yang utama 2 ya, yang utama 2 pelaku utama, yang lainnya kurang tahu juga, ada baru saksi kan di proses gitu. Belum tahu ya. Lagi diproses tanya, lagi diproses jawabnya gitu terus ya, mau tahu dari mana gitu maksudnya. Oke. Terakhir dimintai keterangan polisi kapan, Pak? Terakhir dari Polsek kemarin siang. Kemarin siang Iya. ya. Ditanya soal apa rata-rata dari paling ditanya ya selama ini apa kejadian apa, kelakuan anak gimana, ya itulah masalah kronologinya. Karena bisa nyebabin kayak gitu gimana, awal kejadian pertama gimana, emang pernah dibully pertama, terus keduanya lagi yang fatal sekarang gitu doang intinya. Baik. Kita bicara agak mundur sedikit. Kalau hubungan jenengan sebagai bapak terhadap Angga itu seperti apa sih, kalau bisa cerita? Kalau anak itu pendiam intinya. Kalau pengen ada komunikasi tetap ada. Anak ke orang tua, anak pendiam. Kalau emang minta sesuatu itu dia mengerti, kalau Pak punya uang nggak, kalau punya uang beliin ini ya, tapi kalau nggak punya uang nanti aja. Gitu, makanya kalau nggak punya ya nanti aja, kalau punya nanti beliin ya. Iya. Tapi dia ngingetin lagi, Pak udah punya nanti minggu udah punya uang ya, udah belum. Gitu pasti selalu mengingetin, udah punya uang belum. Apa sih kesukaannya Angga kalau pas Bapak sedang di perantauan mau dibeliin apa, itu apa sih sebenarnya yang dia minta? Yang terakhir ini kemarin sepatu bola, Pak. Lagi suka main bola. Iya, lagi mau ada barulah ibaratnya main bola baru itu, klub baru atau gimana. Olahraga baru yang dia sukai, pengen sepatu. Udah beli, udah datang Jumat. Itu yang baju. Yang sepatunya kan sebelumnya. Sepatu sebelumnya, kalau kostum itu yang beliin kakeknya.
Kakeknya kostum Jumat datang, Mm-mm. rencana Sabtu sore mau dipakai. Kenyataannya Malah Sabtu ada sore kejadian nggak ada. ini. Kalau selain itu artinya selain sepatu, kostum, apa sih yang bikin Bapak oh, Angga ini benar-benar anak saya yang paling apa ya? Paling berkesan dalam sejarah hidupnya gitu. Ya dia mengerti keadaan orang tua intinya. Intinya ya kalau ya tadi sebutin tadi, kalau tanya punya uang nggak, kalau punya uang beliin. Siapa yang nggak itu posisinya kan dan kita kan orang kecil lah ibaratnya kan nanya anak nanya orang bapaknya punya uang nggak, kalau uang punya uang beliin, seolah-olah kan hati terpukul, jadi kesan baik gitu anak itu mengerti ke orang tua. Nggak harus Pak, kalau nggak saya ngamuk, nggak gitu orangnya. Jadi kalau baju sama sepatu bola itu belum dipakai sampai sekarang. Belum, makanya sekarang jadi sepatu sama sepatu bola diikutin ke sana aja. Oh, sempat dibawa ke makam juga ya? Iya, bawa ke makam. Kalau sepatu kan dia tadinya awalnya pengen itu, dikasih itu baru berapa hari belum sampai pakai. Bajunya Jumat baru datang, nanti Sabtu mau dipakai. Kenyataannya ya dipakai mah dipakai tapi belum buat main gitu, maksudnya dicobain dulu. Iya. Senang dia. Senang ngomong sama kakek telepon, terima kasih kayak ibaratnya gitu. Bajunya udah datang, belum dipakai, Sabtunya gitu. Sabtu sorenya mau main Sabtunya, tapi siangnya udah nggak ada. Nggak baik gimana, pasti baik, maksudnya mengerti keadaan orang tua gitu maksudnya. Iya. Kalau Angga ini sudah ditinggal merantau sejak usia berapa Pak? Saya nggak itu posisinya dari usia 5 tahun TK. Oh. TK udah ada di sini. Dia kan selama ini saya tiap tahun pulang intinya gitu posisinya. Pulang dia suka kereta. Sampai sekarang juga almarhum suka moto-moto edit kereta. Oh ya. Sampai sekarang. Tadi cita pengen jadi masinis. Oh. Cita-citanya jadi segi itu mesin Tahu dia pengen ya? tahu ini keluaran tahun ini lokomotifnya. Tahu dia. Iya. Di Google, Iya. di internet itu dia ya. Di situ saya nggak bisa bersama. Malam-malam bangun itu. Liatin kereta sampai gede juga udah masih kan cita-cita jadi masinis, harus tahu semua jenis. Tapi sempat Bapak ajak untuk ke Jakarta? Maksudnya kalau posisinya gini, kalau soal kemarin sebelum masuk SMP itu posisinya kita rundingin dulu ke anaknya mau sekolah di mana, soal itu posisinya. Mau rundingin antara saya orang tua lah sama neneknya. Mas mau sekolah di mana? Mau sekolah di Cianjur atau ikut di sini? Mbah. Ya di sini. Dipikir-pikir, ikut Mbah ngomongnya. Kasihan Mbah sendiri kalau di Cianjur nggak kenal, nggak tahu bahasa. Udah soalnya dari kecil di sini, menurut saya gitu. Oh yaudah, Bapak itu nggak memaksa. Itu keinginan Mas Angga di sini, berarti posisinya jangan nakal sama Mbah, nurut sama Mbah. Kalau ikut Bapak siap-siap nanti daftar di Cianjur. Baik, Tribun Jateng, pemirsa Tribun Jateng, itu tadi pembicaraan saya bersama Bapak Angga, seorang siswa yang menjadi korban penganiayaan, terkait bagaimana kehidupan Angga selama tinggal bersama neneknya di dusun apa sih? Muneng, Desa Ledok Dawa, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Dan ternyata Angga sempat meminta untuk dibelikan sepatu baru dan baju baru untuk dipakai bermain sepak bola dengan klub yang baru dia ikuti. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan turut berduka Pak, yang sebesar-besarnya dari kami keluarga besar Tribun Jateng dan Kompas. Ya, semoga almarhum diterima di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya dan keluarga diberi ketabahan yang seluas-luas. Amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.